Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat YouTube semua? Saya berharap dalam keadaan sehat dan semoga kita semua dalam keadaan yang baik serta sejahtera. Hari ini saya akan mengangkat tema pembahasan mengenai apakah DPR RI layak dibubarkan. Pahami video ini sebelum aksi demo 2025 ya pada tanggal 25 Agustus besok tentang tuntutan pembubaran DPR RI. Karena jika DPR dibubarkan, kekuasaan legislatif otomatis hilang. Semua aturan hanya dari presiden atau kekuasaan eksekutif. Itu berbahaya karena bisa kembali ke otoritarianisme. Lalu apa sih fungsinya DPR RI? Oke. Fungsi dan peran DPR RI dibagi menjadi 3, yaitu secara ideal yang pertama, fungsi legislasi ini membuat dan mengesahkan undang-undang. Fungsi yang kedua, anggaran, yaitu bersama pemerintah menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara. Kemudian melakukan pengawasan terhadap pemerintah, yaitu memastikan pemerintah berjalan sesuai aturan. Dengan kata lain, DPR seharusnya adalah wakil rakyat yang menjaga agar kekuasaan eksekutif tidak berlebihan. Sekilas kita akan memahami sejarah DPR RI. Awal mula pasca proklamasi tahun 1945 dibentuk KNIP ya, Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai cikal bakal DPR. Pada tahun 1955, Indonesia menggelar pemilu pertama yang demokratis, melahirkan DPR hasil pilihan rakyat. Namun, situasi politik tak stabil dan Presiden Soekarno membubarkan DPR hasil pemilu, menggantinya dengan DPR gotong royong. Era Orde Baru di bawah kepemimpinan Pak Soeharto, DPR memang ada, tetapi lebih sering menjadi stempel kebijakan pemerintah. Suara rakyat nyaris tak terdengar. Baru setelah reformasi tahun 1998 atau dari 1999 sampai hari ini, DPR mulai mempunyai posisi lebih kuat. Anggota dipilih lewat pemilu multipartai dan fungsi DPR ditegaskan membuat undang-undang, menetapkan anggaran, dan mengawasi pemerintah. Itulah tadi sejarah DPR RI di Indonesia. Kritik dan permasalahan DPR yang terjadi hari ini. Yang pertama, ada keterkaitan dengan partai politik. Banyak anggota DPR seringkali mendapatkan sorotan karena tersandung kasus korupsi. Lalu, kehadiran rapat yang rendah serta pada gaji yang diberikan dan insentif serta fasilitas tinggi dari pemerintah. Kemudian kinerja juga dipertanyakan, tingkat kehadiran rendah, kualitas undang-undang kadang buruk, sering ribut kepentingan politik. Trust isunya adalah survei publik sering menunjukkan DPR sebagai lembaga dengan tingkat kepercayaan yang rendah. Apakah DPR layak dibubarkan? Pertanyaan besar pun muncul, kalau DPR bermasalah, apakah sebaiknya dibubarkan? Atau sistem multipartai politik perlu direformasi? Ini menjadi hal yang perlu didiskusikan lebih lanjut, meski tuntutan-tuntutan dari masyarakat terhadap pembubaran DPR ini terus terjadi. Tapi kita juga harus memikirkan apakah DPR RI layak dibubarkan, karena mengingat fungsi yang cukup fatal, yaitu sebagai checks and balance pemerintah. Seharusnya idealisnya seperti itu. Namun, apakah sudah berjalan dengan baik? Ya tentu kita sebagai masyarakat perlu juga mengawasi kinerja DPR. Demikian yang saya sampaikan, semoga bisa memberikan sedikit pengetahuan tentang sejarah DPR dan fungsi DPR RI seharusnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.